Robot Kids, happy Sunday. Senang banget nih bisa ketemu lagi sama adik-adik buat memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Nah, kakak mau ingetin lagi nih buat adik-adik semua untuk jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan biar kita semua selalu sehat dan kuat. Amin. Puji Tuhan, kita anak-anak Tuhan selalu jaga kesehatan. Satu lagi Kak, kita harus hafalin ayat hafalan ya. Di mana? Mazmur 27 ayat yang ke-1 bunyinya. Yuk kita hafal sama-sama ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap dong. Siap, yuk. Kita bangkit berdiri biar kita semangat. Kita berdoa dulu untuk beribadah pada hari ini. Yuk adik-adik kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, pada saat ini kami sangat bersuka cita, waktu yang indah Tuhan berikan buat kami. Anak-anak sekolah minggu sudah sangat bersuka cita untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Kami bersuka cita, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Ayo kita bersemangat, kita memuji Tuhan bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Kita bersorak kepada Tuhan. Kita sambung pujian kita lagi dengan kita naik-naik untuk memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh indah lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan
hijau membentang, Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena apa? Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sama-sama kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Yuk adik-adik, sekarang kita sudah bersuka cita sama-sama. Kita mau siapkan hati buat firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sama-sama katakan dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik sama-sama ambil sikap berdoa, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan, kami bisa memuji, kami bisa bersuka cita, kami bisa menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berkati kami, buka hati kami, buka telinga kami, dan biar kami menjadi anak-anak yang mau melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Rehoboth Kids, yes, happy Sunday. Kita ketemu lagi hari ini untuk beribadah. Adik-adik sudah siap beribadah belum? Udah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Oke, adik-adik siapkan Alkitab supaya nanti adik-adik bisa baca Alkitab sama kakak ya. Terus kita nanti mau baca Alkitab sama-sama.
kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau ngomong firman Tuhan. Oke? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik Rehoboth Kids, kita hari ini mau belajar tentang I stand. I stand. Apa itu artinya, Kak? Artinya adalah aku berdiri. Aku tetap berdiri, aku tetap percaya, adik-adik. Oke, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh. Adik-adik masih ingat gak nih? Minggu lalu kita belajar dari satu tokoh. Namanya siapa? Nabi Nehemia. Betul banget, pinter. Adik-adik berarti masih ingat. Good. Nah, sekarang kita mau tetap belajar dari seorang nabi ini, yaitu Nabi Nehemia. Adik-adik boleh buka nih Alkitab di Nehemia 6. Nehemia 6 ya. Oke. Adik-adik boleh buka di Nehemia 6. Terus adik-adik coba lihat. Di situ adik-adik ada ceritanya. Jadi ada Nabi Nehemia dengan teman-temannya sedang membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi ada 3 orang yang gak suka kalau temboknya jadi. Wah, siapa ya 3 orang ini ya? Coba adik-adik baca di ayat 1. Di ayat 1 tuh ada 3 nama. Coba adik-adik bisa sebutkan siapa namanya? Yang pertama, Sanbalat. Tuh. Yang kedua, Tobia. Yang ketiga siapa? Geshem. Oke, jadi ada 3 orang yang gak suka kalau tembok Yerusalemnya jadi. Namanya itu Sanbalat, yaitu Tobia dan Geshem. Nah, 3 orang ini adik-adik berusaha dengan keras, dengan effort yang luar biasa supaya temboknya tidak jadi. Mereka berencana mengacaukan pekerjaannya Nehemia ini dengan cara mereka kasih surat ke Nehemia. Di suratnya itu dia bilang, Nehemia, stop pekerjaanmu. Ayo kita ketemu aja. Gitu. Nah, jadi mereka berusaha untuk mempertemukan mereka dengan Nehemia supaya pekerjaannya ini selesai, pekerjaannya ini berhenti. Jadi nggak selesai gitu. Tapi adik-adik, Nehemia bilang begini, aku ini sedang mengerjakan pekerjaan yang besar. Aku ini sedang membangun tembok supaya orang-orang yang ada di Yerusalem itu aman. Jadi nggak mau diganggu, jangan ganggu aku. Gitu, Nehemia bilang gitu. Terus 3 orang ini, Sanbalat, Tobia, dan Geshem masih terus tidak menyerah untuk kirimin surat atau kirimin pesan ke Nehemia. Mereka kirim terus. Mereka masih tetap bilang, Nehemia ayo ketemu. Nehemia stop pekerjaanmu. Nehemia udah gak usah dikerjain lagi, cukup gak usah dikerjain. Tapi Nehemia tidak menyerah begitu saja adik-adik. Walaupun Sanbalat, walaupun Tobia dan Geshem itu juga terus mengirim pesan ke Nehemia, sampai bahkan di Nehemia 6 ini dituliskan mereka itu ngirim sampai 4 kali loh. Mereka tidak menyerah, tapi Nehemia juga tidak menyerah. Semakin mereka kasih suratnya, semakin dibalas sama Nehemia. Sampai 4 kali juga dibalasnya. Terus gini ceritanya lagi, lanjut ya. Nehemia tetap membangun tembok itu. Tidak menyerah, Nehemia tidak menyerah. Gimanapun caranya, Nehemia tidak menyerah dan Nehemia tetap fokus mengerjakan pembangunan tembok Yerusalem. Nehemia tidak ingin dikacaukan dari pekerjaannya itu yang sedang dikerjakan, karena dia tahu adik-adik, membangun tembok itu bukan kehendaknya manusia, itu kehendaknya Tuhan yang diberikan kepada Nehemia. Nah, tapi tetap Sanbalat, Tobia, dan Geshem masih tetap gak suka. Pekerjaan ini harus berhenti. Kita harus ketemu, dia bilang gitu ke Nehemia. Mereka bilang gitu ke Nehemia. Mereka berusaha terus mencelakakan Nehemia. Mereka terus berusaha mengganggu Nehemia. Mereka kirim surat terus-terusan kepada Nehemia. Sampai akhirnya adik-adik, coba adik-adik baca yang ayat 6. Yuk, dibuka sama-sama ya yang ayat 6 ya. Kakak akan bacakan. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja. Wih, saking gak menyerahnya si Sanbalat, Tobia, dan Geshem ini,
mereka sampai bikin gosip. Mereka sampai bikin informasi yang gak benar. Mereka sampai bikin berita-berita yang bohong tentang Nehemia. Nih adik-adik kalau baca lagi di ayat 6, mereka itu bikin gosip kalau sebenarnya Nehemia itu ingin jadi raja atas Yerusalem dengan cara membangun tembok itu. Dengan cara dia mau supaya orang-orang itu percaya dulu sama Nehemia, baru setelah itu dia diangkat jadi raja. Gosipnya nggak benar, ya kan? Namanya juga gosip, berarti gosip itu berarti nggak benar. Mereka berbohong tentang Nehemia, mereka menulis yang enggak-enggak tentang Nehemia. Mereka nulis kalau Nehemia itu akan memberontak nanti suatu saat, Nehemia itu mau diangkat jadi raja. Maka dari itu mereka minta supaya Nehemia itu ketemu sama mereka. Tapi coba lihat, Nehemia tetap fokus mengerjakan pembangunan tembok itu. Dengan Sanbalat menyebar berita yang gak benar itu, semua orang mulai berpikir, wah iya ya, apa Nehemia itu memang pengen jadi raja ya? Apakah Nehemia itu memang pemberontak ya? Mulai ada orang-orang yang percaya gitu, mulai ada orang-orang yang kemakan sama gosipnya. Tapi sekali lagi, Nehemia tidak peduli dengan gosip yang diberitakan tentang dirinya. Nehemia tetap fokus, tetap mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan. Apa yang maunya Tuhan, itu yang Nehemia lakukan. Tapi adik-adik, Sanbalat, Tobia, dan Geshem masih terus tetap berusaha untuk menjebak Nehemia. Nih, dengan cara mereka menjebak Nehemia untuk bersembunyi di bait Allah dengan memberitahu dia bahwa ada orang-orang yang akan membunuhnya. Padahal nggak ada, adik-adik. Padahal itu cuma berita bohong gitu. Tapi ini satu cara yang kotor, satu cara yang jelek yang tidak boleh contoh ya. Adik-adik tidak boleh mencontoh cara ini. Mereka berusaha memfitnah Nehemia. Mereka berusaha menghancurkan Nehemia dengan cara yang jelek. Jangan dicontoh, oke? Jangan dicontoh. Tapi adik-adik coba lihat, Nehemia sekali lagi dia tetap fokus dengan apa yang dikerjakan. Hebat. Adik-adik harus belajar dari Nehemia. Kakak juga harus belajar dari Nehemia. Belajar gimana ya maksudnya? Belajar untuk fokus dengan apa yang maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Oke? Nehemia adik-adik tidak mau dikacaukan pekerjaannya. Dia tidak mau terganggu oleh apapun dari sekitarnya. Dan dia tahu adik-adik kehendaknya Tuhan dalam kehidupannya adalah tembok itu harus jadi. Wah, keren ya. Belajar dari Nehemia. Fokus sama maunya Tuhan. Fokus sama kehendaknya Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Nehemia menghadapi masalah. Dia difitnah, ya kan? Dia digosipin, dia diganggu, dia dikata-katain yang gak benar, dia dituduh yang gak benar. Pasti kalau adik-adik dituduh, dibilangin yang enggak tentang adik-adik, pasti adik-adik kesel ya kan? Kakak pun begitu. Kalau misalnya nanti ada seseorang yang bilang kalau wah ternyata Joy ini males ya, Kak Joy ini males gitu. Kakak gak suka karena itu bukan kakak gitu misalnya. Atau mungkin juga adik-adik ada yang dituduh sama orang lain gitu, wah ini anak Tuhan kok sukanya bohong gitu. Padahal adik-adik orangnya jujur, anak-anak yang jujur, pasti adik-adik kesel ya kan. Karena itu bukan menggambarkan, bukan menjelaskan siapa adik-adik. Begitu juga Nehemia adik-adik. Nehemia ini dituduh yang gak benar, dikata-katain yang gak benar, yang gak sesuai dengan kebenarannya, dan dia marah, dia gak suka. Dan dia menunjukkan rasa kesalnya dengan cara fokus sama pekerjaannya Tuhan. Semuanya itu adik-adik dilakukan Sanbalat dan teman-temannya itu, dengan 3 orang itu, untuk berusaha menghentikan Nehemia dari mengerjakan tembok itu. Ya, yaitu dengan cara difitnah lah, dijebak lah, diomongin yang gak benar lah. Tapi sekali lagi adik-adik, Nehemia tidak menyerah dan dia tidak berhenti membangun tembok yang sudah disuruh oleh Tuhan itu. Oke, anak-anak Tuhan, adik-adik Rehoboth Kids tidak boleh menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ya, nanti kalau adik-adik sekolah terus tiba-tiba ada ujian atau ada PR yang sulit gitu, adik-adik tidak boleh menyerah.
adik-adik harus semangat, adik-adik bisa, adik-adik pasti bisa mengerjakan. Karena ada Tuhan yang beserta dengan adik-adik. Adik-adik pasti bisa melakukannya. Dan adik-adik, kita semua, kakak juga, kita harus fokus dan percaya kalau Tuhan itu pasti menolong. Tuhan itu pasti menolong kita. Dan kalau misalnya nanti suatu saat adik-adik ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, gosip tentang kita, ngomongin yang gak benar tentang kita, gak usah didengerin. Fokus aja sama apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, fokus aja sama Tuhan, karena Tuhan itu pasti menolong. Nah, adik-adik, kakak punya satu benda nih. Nih kakak tunjukin ya. Benda ini namanya, ada yang tahu gak? Ini namanya lensa cembung. Lensa cembung ini gunanya apa ya kak? Nah ini kalau adik-adik punya ini, adik-adik coba lihat dari dekat kayak gini. Adik-adik akan bisa melihat sesuatu yang kecil jadi besar. Nah jadi kalau adik-adik mau baca sesuatu terus wah tulisannya kok kecil ya? Gimana ya cara bacanya ya? Adik-adik kalau punya ini, adik-adik bisa baca dari dekat. Wah tulisannya jadi besar. Jadi kelihatan, jadi bisa baca. Nah adik-adik selain itu fungsinya untuk lensa ini fungsinya itu bisa membakar sesuatu juga. Wih gimana ya caranya ya? Ada apinya ini di sini? Enggak adik-adik, di sini enggak ada apinya. Caranya membakarnya adik-adik nanti kalau di luar rumah ketika ada matahari gitu ya, coba adik-adik taruh di atasnya gini. Adik-adik taruh di atasnya, terus adik-adik taruh apapun yang ada di sini, kertas kayak atau plastik atau kardus atau apapun. Itu nanti pelan-pelan akan mulai terbakar. Akan mulai terbakar, mulai panas, terus tiba-tiba terbakar. Wih, berarti adik-adik lensa ini menyerap panasnya matahari, dijadikan satu, fokus ke satu titik, sampai akhirnya bisa jadi terbakar. Wih, keren ya. Berarti semua sinar matahari kalau misalnya kita ginikan bisa masuk ke sini. Terus bisa membakar sesuatu. Wih, keren juga ya lensa cembung ini ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kehidupan kita harus kayak lensa cembung ini. Harus fokus. Kalau adik-adik bisa fokus, adik-adik bisa mengerjakan sesuatu yang besar. Seperti Nehemia tadi. Jangan lupa ya, kita hari ini belajar dari Nehemia. Nehemia, Nabi Nehemia, ketika dia fokus, dia bisa mengerjakan sesuatu yang besar. Dia bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Walaupun di sekitarnya berusaha ganggu dia. Walaupun di sekitarnya ngomongin yang gak benar tentang dia, di sekitarnya gosip tentang dia, tapi dia tetap fokus, dia gak mau dengerin apapun yang ada di sekitarnya, dia tetap mau mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah, kita juga harus sama kayak lensa cembung ini. Nabi Nehemia itu kayak lensa cembung ini adik-adik. Walaupun di sekitarnya ada banyak suara, di sekitarnya ada banyak gangguan, dia tetap fokus, dia tetap lihat ke satu titik, dan akhirnya sesuatu itu bisa jadi besar. Sesuatu itu bisa jadi terbakar. Wih, keren ya. Adik-adik Rehoboth Kids harus juga bisa fokus dengan apa yang Tuhan mau. Dengan apa yang jadi isi hati Tuhan. Karena kalau adik-adik fokus, percayalah adik-adik bisa mengerjakan sesuatu yang besar. Adik-adik bisa jadi berkat. Adik-adik bisa jadi penyemangat buat orang-orang lain. Adik-adik bisa jadi penyemangat buat papa mama. Adik-adik bisa jadi berkat, bisa membawa satu kebaikan untuk keluarganya adik-adik. Kuncinya apa? Fokus. Seperti lensa cembung ini. Jadi jangan lupa ya, seperti lensa cembung ini, adik-adik harus fokus. Oke? Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, hari ini kita punya satu ayat hafalan juga nih. Oke, ayat hafalan untuk minggu ini adik-adik. Setelah kita belajar dari Nehemia, kita belajar tentang I stand. Nih, 2 Korintus 4 ayat 8. Adik-adik juga boleh buka. 2 Korintus 4 ayat 8. Dikatakan di sini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Sekali lagi. Kita mau baca sama-sama sambil dihafalkan, oke? Oke, 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Oke, adik-adik yang percaya boleh bilang amin.
Amin. Amin, amin, amin. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita firman Tuhan sudah sampai di sini. Kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa, kita minta Tuhan untuk bantu kita fokus. Oke? Kita minta Tuhan supaya Tuhan tolong bantu aku fokus, tolong bantu aku bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Yuk, semua tutup mata, semua posisi berdoa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Happy Sunday buat Engkau Tuhan. Selamat hari Minggu. Kami bersyukur sepanjang minggu yang lalu Tuhan Engkau sudah sertai kami, dan hari ini kami membuka minggu yang baru. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar tentang I stand. Kami mau belajar untuk fokus Tuhan, kami mau belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kami berdoa Tuhan supaya Tuhan yang bantu kami fokus. Tuhan bantu adik-adikmu untuk fokus, anak-anakmu untuk fokus Tuhan, supaya apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kami, dalam hati kami bisa mengerjakannya dengan semangat, dengan penuh sukacita, dan bisa selesai Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini ikut ibadah, biar Tuhan sertai, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan urapi, Tuhan buat mereka jadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang bisa membawa berkat, jadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang berintegritas, anak-anak yang suka melayani Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang on fire buat Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan juga memberkati keluarga mereka satu persatu. Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan, Tuhan berikan, Tuhan limpahkan berkat, Tuhan sembuhkan juga mungkin papa mama mereka yang lagi sakit. Tuhan juga kasih pekerjaan yang baru buat papa mama mereka mungkin yang lagi butuh pekerjaan. Tuhan juga kasih uang yang banyak, kasih berkat yang banyak buat papa mama mereka yang lagi butuh uang juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya semuanya diberkati dalam nama Yesus. Makasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. See you next week.